Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam konteks beribadah misalnya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi dalam manhaj itu nanti kita akan temukan cara-cara yang Allah berikan ke lapangan sesuai dengan kemampuan hambanya yang terkumpul pada satu keadaan yang sama. Contoh, misal dalam konteks menunaikan ibadah sholat, ada seseorang yang dari i'tidal itu akan turun ke sujud misalnya. Ada yang tak mampu dengan telapak tangan karena ada persoalan, maka diberikan kesempatan turun dengan lutut terlebih dahulu. Ya, dalilnya misal di Abu Daud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya kan? Silakan dahulukan lututmu, ya kan, sebelum telapak tanganmu. Tapi kalau lutut bermasalah, silahkan dahulukan telapak tangannya. Jelas? Nah, hadisnya misalnya di kitab yang sama di Abu Daud nomor hadis 840 sampai 841 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka yang tak mampu ada persoalan dengan lutut, silahkan gunakan telapak tangan. Baik, contoh lain, teruskan lagi. Dalam bacaan, ya di suku-suku Arab itu ada yang tak mampu membaca A. Setiap disebutkan A, dia jawab E. Madrasah, madrasah, kaifa halu, kaifa halik. Ya kan? Maka ada imalah, ya miring sedikit dari A ke E. Maka ketika diturunkan Al-Quran dengan bacaan qiraat itu, maka boleh dibaca dengan imalah dengan makna yang sama. Ya, memudahkan seseorang untuk baca sesuai dengan dialek dia yang ada, diakomodir tuh di situ. Tapi maknanya nggak berubah. Jadi ketika orang baca wadduha, ini baca wadduha sesuai dengan lahjahnya, kemampuan lisannya. Wadduha, wadduha, wal laili idza saja, wal laili idza saja. Maknanya sama, nggak ada yang berubah sedikit pun. Kan? Tapi diberikan kemudahan, kenyamanan dalam mengucapkannya, sehingga mampu mengucapkan, mampu menjalani sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan makna yang sama tanpa dibedakan. Indah teman-teman sekalian ya. Nah, ketika Allah menilai seorang hamba itu mampu menunaikan dengan satu cara saja, ya kan? Yang sama, semua bisa dilakukan, maka Allah turunkan satu cara saja. Satu, selesai. Seperti takbir mengucapkan Allahu Akbar, nggak ada pilihan. Kita belum pernah dengar Allahur Rahman, Allahur Rahim, ya kan? Allahul Ghafur dalam konteks bertakbir saat sholat. Karena setiap orang mampu mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Kalaupun lisannya bermasalah, setidaknya hatinya bisa mendorong ya untuk bisa menghadirkan makna Allah, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Satu. Tapi perhatikan, ketika dinilai seorang hamba, ya belum tentu punya kemampuan untuk melakukan pada satu cara yang sama, diberikan alternatif sesuai kemampuannya dan dikunci itu. Udah, segini saja. Karena hamba kalau nggak bisa yang ini, bisa melakukan yang ini. Nggak bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Dan nggak usah menyalahi dari dua itu. Silahkan pilih. Mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Yang salah yang pakai kepala duluan. Gitu kan? Ya, jelas ya? Silahkan. Yang mau pakai A, baca Quran tuh. Riwayat Hafiz dari Asim misalnya yang kita bacakan. Wadduha. Ada lisan yang sulit. Yang pakai E, silahkan. Gitu kan? Wadduha. Misal ada di Waras misalnya dari Nafi' atau riwayatnya ya Hamzah yang punya dua murid muqri'nya. Ya, ada qari'nya siapa? Ada Khalad dan Khalaf. Gitu kan? Silahkan. Semua punya kemudahan. Tapi dikunci di situ. Ini saja, nggak bisa kemudian ya beberapa orang kreatif. Apakah ingin menghadirkan dengan bahasa dia sendiri, dengan terjemahannya? Oh ini nggak masuk akal nih. Memang bukan untuk akal Anda karena akal Anda terbatas. Bukan berarti ketika Anda tidak paham, ya maka semua ketentuan itu harus ikut ketentuan Anda. Tidak. Ya. Maka Anda belajar supaya paham. Di situ datang hikmah. Kalau akal tak sampai, maka iman bekerja. Ketika iman bekerja, Allah turunkan hikmah. Ya. Kan pandangan terbatas, melihat terbatas, makin jauh tak kelihatan. Mendengar terbatas kan? Ya, di bawah 20 Hz, di atas 20.000 nggak bisa dengar kan? Jadi kalau pandangan dan pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Dan nggak usah kreatif, agama itu sudah Allah tetapkan. Ya, bukan dihadirkan berdasarkan kreativitas manusia. Kalau berdasarkan kreativitas manusia, nanti setiap orang tuh punya versinya masing-masing. Karena itu Allah atur. Jelas ya? Nah, berbagai macam hal yang tadi ditampilkan, satu pilihan, satu cara, satu dalil, satu manhaj. Beragam pilihan dalam konteks kerangka yang sama, ya kan? Dalam satu mazhab diberikan pilihan, dalam satu manhaj diberikan pilihan-pilihan untuk memudahkan, ya kan? Maka itu tetap kerangkanya satu kesatuan utuh, ya kan? Yang Allah telah tetapkan sesuai dengan kemampuan kita. Saat kita memilih itu, sesuai dengan urutan-urutan, ketentuan dalilnya, petunjuknya. Oh ini, saya mau pilih yang pakai lutut. Ya, karena ini ada pilihannya, ada dalilnya, ada sanadnya tersambung pada Rasulullah dibenarkan.
Saya mau pakai telapak tangan. Ini dalilnya, ini ada urutannya, tahu cara menyimpulkannya, ya kan? Tahu cara mengkonstruksikannya sampai keluar konstruksi hukumnya misalnya, ya kan? Maka ketika memilih kita pada salah satu bagian yang kita ikuti, at-tariqul ladzi yasluquhu, ya kan? Salik, jalan yang ingin diambil supaya dia bisa dapatkan untuk dipraktekkan, itu dalam bahasa Arab disebut madhab namanya. Oke, apa namanya? Madhab. Ma dhahaba ilaihi syakhs atau dhahib, ya, apa jalan yang cenderung ingin diambil atau condong ingin dia praktekkan. Jelas di sini ya? Maka dari manhaj itu, semua manhaj, ya, baik itu yang pakai telapak tangannya, pakai lutut turun untuk sujud, baik itu yang kemudian misalnya dalam sholat yang pakai bismillahnya jahar atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali, ya kan? Silahkan, itu semua manhaj. Ketika dipraktekkan pilih salah satu, tapi pakemnya nggak boleh keluar dari situ, ya kan? Baik, ketika diikuti itulah madhab namanya. Maka semua ini dipelajari oleh para ulama kita dari kalangan sahabat, belajar dari Nabi SAW, diikuti oleh tabi'in, belajar dari sahabat, diikuti terus sesuai pakemnya itu, ya. Maka ketika para ulama menguasai ini semua dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kan harus milih salah satu kan, ya kan? Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 atau 94 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163 atau 164 Hijrah. Itu walaupun mereka hebat, mengetahui semua, tetap harus milih salah satu ketika diajarkan, ya kan?